Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Maulana, nomor NIM 20060464144. Saya dari kelas 2020D, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Al-Arda selaku dosen pembimbing, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua juga diberi kesehatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni materi tentang tuas. Ini merupakan materi dari pertemuan sebelumnya. Pengertian tuas adalah salah satu jenis tuas atau pengungkit adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu, titik gaya, dan titik beban yang divariasikan letaknya. Kemudian masuk ke rumus tuas, yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK, dan keterangannya adalah F adalah gaya yang bekerja atau Newton, W adalah beban, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Jadi jenis-jenis atau macam-macam tuas yakni dibagi menjadi 3, yaitu tuas 1, tuas 2, dan tuas 3. Kemudian untuk titik-titiknya juga dibagi menjadi 3, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Kemudian masuk pada contoh penggunaan tuas pada cabang olahraga futsal. Ini cabang olahraga futsal atau sepak bola. Pertama, tuas jenis tuas 1. Tuas 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contoh pengungkit jenis 1 adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, dan linggis, dan sebagainya. Bisa kita lihat bahwa ketika saat kita melakukan passing seperti gambar ini, pada saat kita melakukan passing pada permainan sepak bola, titik tumpu berada pada lutut, dan titik kuasa berada pada paha kanan, dan titik beban berada pada kaki bagian dalam. Bahkan contoh atau gambar saya pada saat melakukan passing bahwa pada permainan sepak bola titik kuasa berada paha dan titik tumpu berada di tengah, ini karena lutut merupakan bagian penumpu untuk melakukan passing. Kemudian titik beban berada di kaki bagian dalam untuk melakukan passing bawah. Kemudian jenis tuas 2. Tuas jenis kedua adalah letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Salah satu contohnya adalah gerobak dorong satu roda yang digunakan pada bangunan. Pada tuas kedua ini, contoh diberikan saat dalam keadaan menahan bola dengan dada, atau titik kuasa berada pada kepala saat condong ke belakang. Untuk beban berada pada perkenaan dada pemain, dan untuk titik tumpu berada pada kaki yang menempel di lantai atau lapangan. Seperti gambar ini, titik beban berada di dada sebagai penahan bola ketika bola itu datang, dan titik tumpu berada di bawah untuk menumpu pada saat kita mengontrol bola dengan dada. Kemudian masuk jenis tuas yang terakhir, yaitu tuas ketiga. Kalau tuas jenis ini titik kuasanya yang letaknya di tengah di antara titik tumpu dan titik beban.
Contoh alat yang termasuk golongan tuas jenis ketiga ini diantaranya sekop, stapler, penjepit roti, dan pinset. Pada contoh tuas ketiga ini, yakni saat melakukan menyundul bola, maka disitulah beban berada, dan untuk titik kuasa berada pada leher bagian belakang atau badan. Dan pastinya untuk titik tumpu sendiri berada pada kaki yang menggunakan atau menyeimbangkan untuk menjadi kekuatan pengungkit. Ini bisa kita lihat titik beban berada pada kepala untuk atau pada saat kita menyundul bola. Titik tumpu berada di kaki pada saat kita menumpu pada saat kita menyundul bola, dan titik kuasa berada di leher untuk menekan atau menjadi penyeimbang dan menjadi kekuatan pada saat kita menyundul bola. Itulah presentasi dari saya ketiga jenis tuas beserta contohnya dan letaknya. Sekian dari saya, apabila tak kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.